Jerman tidak punya banyak negara jajahan? Jerman pernah memiliki beberapa wilayah jajahan, seperti Kamerun dan beberapa daerah lain di benua Afrika, yang sekarang terpecah menjadi beberapa negara modern. Jerman juga pernah menjajah beberapa pulau kecil di Oseania, dan pernah juga menguasai sebagian wilayah Pulau Papua sebelah timur. Tapi wilayah jajahan Jerman kayaknya cukup kecil, jika kita bandingkan dengan jajahan Belanda, Prancis, Spanyol, apalagi Inggris. Selain wilayah jajahan yang relatif kecil, pengaruh kolonialisme Jerman juga tidak terlalu terasa. Pengaruh kolonialisme Jerman juga tidak bertahan lama, berbeda dengan negara penjajah Eropa yang lain. Indonesia yang merupakan jajahan Belanda baru dilepas saat Belanda kalah oleh Jepang saat Perang Dunia Kedua, dan setelah itu Indonesia menjadi negara merdeka, meskipun Belanda sempat kembali lagi untuk menguasai Indonesia. Beberapa negara jajahan Inggris seperti Malaysia, India, dan Pakistan juga baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Hal yang sama juga terjadi pada jajahan Prancis. Setelah Perang Dunia Kedua, Prancis masih memiliki kekuasaan di wilayah Vietnam dan Kamboja. Tapi ini tidak sama dengan negara Jerman. Jerman sudah kehilangan negara jajahan mereka sebelum Perang Dunia Kedua terjadi. Sebelum lanjut menonton video ini, tolong bantu channel ini untuk terus berkembang. Pastikan sudah melakukan subscribe, menekan tombol like, meninggalkan komentar, dan menonton 100 video sejarah yang lain. Jerman baru mulai menguasai wilayah jajahan di seberang lautan pada tahun 1884, sangat terlambat jika dibandingkan awal mula penjajahan yang dilakukan negara-negara Eropa yang lain. Contohnya negara Inggris, yang sudah mengirim koloni permanen ke benua Amerika sejak tahun 1607. Negara Spanyol bahkan, sudah menyatakan kekuasaannya di beberapa pulau Karibia sebelum tahun 1500, Belanda juga sudah membangun kedudukan di Nusantara melalui perusahaan VOC sejak tahun 1600-an. Kenapa Jerman datang terlambat untuk menjajah negara lain? Alasan utama tentu saja, karena negara Jerman seperti yang kita kenal sekarang tidak memiliki sejarah yang sama panjang dengan negara Eropa seperti Inggris, Spanyol dan Prancis. Jerman baru bersatu menjadi negara yang kita kenal sekarang pada tahun 1871. Pada tahun itu, Belanda bahkan sudah menguasai seluruh Pulau Jawa, dan seluruh Pulau Sumatera kecuali Kerajaan Aceh. Sebelum tahun 1870, wilayah negara Jerman modern yang kita kenal, masih terpecah menjadi kekuatan politik yang berbeda dan terpisah. Sebelumnya selama berabad-abad, wilayah Jerman masuk dalam Imperium Tahta Suci Romawi, yang dikuasai oleh penguasa yang berbeda-beda. Setelah Perang Napoleon dan Tahta Suci Roma berakhir, wilayah Jerman berubah menjadi Konfederasi Jerman, yang terdiri dari 39 negara berbeda, dan sangat rumit untuk dijelaskan. Setelah berbagai perang antara kerajaan Austria dan Prusia, serta berbagai dinamika politik yang rumit, Kekaisaran Jerman Bersatu baru terwujud pada tahun 1871. Dengan demikian, Jerman juga baru mulai melakukan kebijakan ekspansionis dan kolonialis setelah periode ini. Di awal berdirinya Kekaisaran Jerman, mereka juga harus lebih dulu fokus untuk mengusahakan persatuan dalam negeri, dibandingkan memperoleh negara jajahan. Jerman juga lebih fokus untuk menguatkan industri, sains, dan ekonomi mereka. Jerman pun menjelma jadi kekuatan Eropa yang setara dengan Inggris dan Prancis. Di awal pemerintahan Otto von Bismarck, Jerman juga tidak terlalu menyukai kebijakan kolonialisme. Baru setelah orang Jerman berhasil membangun rasa nasionalisme mereka, dan menjelma menjadi kekuatan militer yang disegani, dan bahkan membangun angkatan laut yang setara dengan Inggris, Jerman kemudian mulai terlibat persaingan sengit dengan Inggris untuk menyebarkan pengaruh mereka. Sejak tahun 1880, Jerman baru mulai terlibat berebut pengaruh dan jajahan di benua Afrika. Jerman memperoleh daerah jajahan seperti Togoland, yang sekarang masuk wilayah Ghana dan Togo. Jerman juga menguasai Kamerun, wilayah Afrika bagian timur yang sekarang masuk wilayah Rwanda, Burundi dan Tanzania. Jerman juga menguasai jajahan di Afrika Barat Daya yang sekarang masuk wilayah Namibia. Jerman juga melakukan penjajahan di sebagian Papua Nugini, dan kepulauan di sekitarnya. Tapi karena Jerman baru mulai melakukan penjajahan ketika sebagian besar dunia sudah dikuasai Inggris dan Prancis, maka pengaruh dan wilayah Jerman juga jauh lebih kecil. Selain dimulai jauh lebih telat, penjajahan Jerman juga berakhir lebih cepat. Keputusan Jerman untuk terlibat perang besar dengan Inggris,
Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat, atau yang kita kenal dengan Perang Dunia Pertama, telah mengubah peta kekuasaan Jerman di luar negeri mereka. Saat Perang Dunia Pertama berlangsung, pasukan sekutu juga menyerang wilayah-wilayah koloni Jerman. Jerman tidak mempunyai kekuatan militer yang kuat di tanah-tanah jajahan mereka, hingga pada tahun 1916, Jerman telah kehilangan seluruh koloni jajahan mereka di luar negeri. Setelah perang berakhir dan Jerman dikalahkan, pasukan sekutu memaksa Jerman untuk menyerahkan seluruh wilayah koloni mereka melalui Perjanjian Versailles. Sejak saat itu, Jerman bisa dikatakan tidak lagi punya daerah jajahan. Jadi pantas saja, jika Jerman dinilai tidak terlalu memiliki pengaruh penjajahan yang kuat, meskipun mereka dianggap sebagai negara dengan kekuatan yang setara dengan Inggris, Prancis, dan negara Eropa penjajah yang lain. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Jerman dan tanah jajahan mereka? Silahkan berdiskusi di kolom komentar.